Menteri Pertahanan Rusia telah menunjuk jenderal paling senior, Kepala Staf Umum Valery Gerasimov, 67 tahun untuk memimpin perangnya di Ukraina. Penunjukan ini menjadi yang paling dramatis dalam serangkaian perubahan komando senior sejak Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari tahun lalu. Banyak blogger perang nasionalis yang memiliki izin dari Kremlin untuk mengkritik pelaksanaan perang menyalahkan Gerasimov atas fakta bahwa militer negara adidaya yang konon dimodernisasi dan diperlengkapi ulang dengan mahal dalam 15 tahun terakhir telah gagal secara nyata untuk menaklukkan tetangga yang jauh lebih kecil. Kritikus di Ukraina, Barat, dan bahkan di dalam Rusia menyebut angkatan bersenjata Rusia sebagai naif, kurang persiapan dan perlengkapan, lambat bereaksi, dan terbelah oleh struktur komando yang berbeda dan seringkali jauh. Setelah kegagalan kampanye mobilisasi yang tidak direncanakan untuk membalikkan keadaan demi Rusia, desas-desus beredar selama berbulan-bulan bahwa Gerasimov, yang sebagian besar tidak terlihat oleh publik, akan dikesampingkan. Baik Yevgeny Prigozhin, pendiri milisi kontrak grup Wagner, dan Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik Chechnya Rusia Selatan, telah membuat kritik terselubung terhadap Gerasimov yang secara demonstratif mengklaim keberhasilan medan perang untuk pasukan semi-otonom mereka sendiri yang dianggap lebih unggul. Pendukung Kementerian Pertahanan mengatakan Rusia sering tampil buruk pada awal perang, serta banyak masalah yang terlihat jelas dalam pasokan, teknologi, dan komando selama 10 bulan terakhir telah atau sedang diselesaikan. Kementerian Pertahanan mengatakan senioritas komandan yang bertanggung jawab atas operasi militer khusus mencerminkan perluasan skala dan kebutuhan untuk meningkatkan organisasi dan komando. Para wakil Gerasimov adalah Jenderal Angkatan Darat Sergei Surovikin, komandan teater sebelumnya, diangkat 3 bulan lalu dan dijuluki Jenderal Armageddon, Jenderal Angkatan Darat Oleg Salyukov, dan Wakil Kepala Staf Umum Kolonel Jenderal Alexei Kim. Igor Korotchenko, seorang ahli militer garis keras, mengatakan keputusan Putin berasal dari penerimaan senjata berat jarak jauh Ukraina dari Barat dan prospek bahwa negara itu akan segera menerima kendaraan tempur lapis baja Barat dan kemungkinan tank tempur. Dia mengatakan kedatangan Gerasimov meningkatkan kemungkinan bahwa Rusia mungkin menggunakan senjata nuklir di medan perang Ukraina. Menhan Shoigu pada hari Selasa berjanji untuk membangun gudang senjata yang lebih dalam, mendukung teknologi penerbangan untuk menghindari pertahanan udara dengan lebih baik, dan meningkatkan produksi drone. Dengan menempatkan Gerasimov dalam komando langsung, Putin dapat mengirim sinyal ke Barat tentang tekadnya untuk memenangkan perang, memperkuat posisi tentara relatif terhadap milisi Prigozhin dan Kadyrov, dan paling tidak membuat jenderal utamanya lebih bertanggung jawab untuk melakukan invasi hari-hari ini. Gerasimov diangkat sebagai Kepala Staf Umum dan Wakil Menteri Pertahanan oleh Putin pada 9 November 2012, 3 hari setelah sekutu lama Putin, Sergei Shoigu, diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Masing-masing memegang salah satu dari 3 koper nuklir yang dapat memerintahkan serangan. Gerasimov memainkan peran kunci dalam perebutan Crimea oleh Rusia dari Ukraina pada tahun 2014 dan dalam dukungan militer Rusia yang mengubah permainan untuk Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara Suriah. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memberikan sanksi kepadanya sehari setelah invasi ke Ukraina dan mengatakan dia adalah salah satu dari 3 senior Rusia bersama Putin yang bertanggung jawab langsung atas perang tersebut. Namun demikian, Gerasimov terkadang berbicara dengan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat. Gerasimov lahir pada 8 September 1955 di Kazan, naik pangkat dari pasukan tank Rusia hingga lulus pada 1997 dari Akademi Militer Staf Umum. Nusantara TV melaporkan.